Jajaran produser yang boleh diinformasikan ke teman-teman media hari ini di press conference kita, boleh diceritakan kenapa memutuskan untuk membawa genre drama keluarga mengejar restu ini ke perfilman kita. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Saya Novan Trian, dipercaya sama teman-teman semua jadi eksekutif produser di sini. Dan ya, masya Allah tabarakallah ya, di penonton film di Indonesia ini tahun lalu itu closing di sekitar 60 jutaan. Nah, posisi sekarang kuartal ketiga ini sudah di 60 juta. Berarti tandanya ada growing yang luar biasa dari dunia perfilman. Nah, kita ini anak-anak bangsa ingin ikut andil dalam membangun dunia perfilman di Indonesia, tentunya dengan menyajikan nggak hanya hiburan-hiburan, tapi juga sesuatu yang bisa membawa nilai-nilai kebaikan buat bangsa dan negara, dan tentunya untuk keluarga. Nah, kenapa kita ambil genre keluarga? Karena keluarga ini adalah tulang punggung dari bangsa kita. Dan nanti ada surprise banget, yang spesial banget, yang mungkin baru ditemuin di film Mengejar Restu ini nih. Karena kita ini dimainkan oleh 4 couples resmi ya, yes. Itu sweet banget ya pokoknya deh, Indonesia Sweetheart. Asik. Nanti akan langsung ditonton. Jadi terima kasih Mas untuk diinformasikan bahwa benar ya, 60 jutaan lebih saat ini penontonnya, udah mencapai atau melebihi di pencapaian penonton di tahun lalu. Berarti untuk ikut di dalam industri perfilman Indonesia kita akan sambut, dan 4 pasangan tadi akan kita sebut sebentar lagi. Tapi kita ke sutradara kita dulu, ada Mas Reddy, Mas Didi Reddy. Ini menarik Mas Reddy, boleh diceritakan berarti tadi sedikit diceritakan oleh Mas Novan Trian, isunya keluarga. Nah, tapi kalau lebih boleh mendetail lagi, isu seperti apa sih yang diangkat di film Mengejar Restu ini? Silakan. Oke, thank you Mas Dias. Sebelumnya gue pengen memperkenalkan diri dulu, nama gue Didi Reddy. Dan ini merupakan feature film pertama gue nih. Wah, tepuk tangan dong. Terima kasih sudah disupport oleh teman-teman pers juga di sini, dan pada kesempatan ini gue juga pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran eksekutif produser dan juga produser, ada Bang Novan, ada Bang Dimas dan Bang Jerry di belakang, Bang Jer, gitu, yang sudah mempercayakan ini. Tentunya buat gue adalah kepercayaan yang memang menjadi tanggung jawab yang sangat amat berat, tapi insya Allah karena mereka support semua dan termasuk para pemainnya juga support, jadi insya Allah gue akan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Nah, untuk ngomongin masalah film apa sih ini, sebetulnya ini adalah sebuah film keluarga yang dimana setiap harinya itu kita pasti banyak masalah, betul gak? Yes. Pasti selalu ada masalah. Nah, justru bagaimana masalah itu kita tempatkan, kita balikan lagi yang kepada memberi gitu loh, siapa, yaitu Allah. Tentunya sebagai orang Islam kita harus istiqoroh, dan terkadang masalah itu banyak sekali pilihan untuk mencari jalan keluarnya. Nah, untuk itu kita harus apa? Kita harus mengejar restu. Restu kepada siapa? Restu pada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Tentunya kita harus mencari kan ya, gimana baiknya. Mungkin kita tahu jawabannya gitu loh, tetapi terkadang kita pengen supaya apa yang menjadi jawaban kita itu tentunya semakin yakin gitu loh. Nah, itulah esensi dari film ini. Dan tentunya gini, terkadang kita juga suka salah kaprah gitu loh terhadap masalah gitu loh. Udah jelas bahwa Allah tidak mungkin memberikan sebuah masalah kalau umatnya itu tidak mungkin bisa menyelesaikan. Tergantung gitu loh, kayak gitu. Jadi kadang kita belum ngerti aja tentang ilmunya gitu. Jadi disinilah message yang sangat penting di film ini. Jadi tentang harapan. Betul. Kemudian sekali. juga akan kental dengan keluarga, terus antara hubungan. Berarti apakah ini antara hubungan antar pasangan aja, atau dengan orang tua juga, atau gimana? Semuanya. Jadi ini paket lengkap sebetulnya, kepada anak, kepada pasangan dan orang tua. Wow, lengkap nih paketnya ya. Tapi kita pengen tahu di sini, karena ini menjadi feature film pertama untuk seorang Mas Reddy menjadi sutradara. Pertimbangan paling besar apa untuk menentukan? Oke deh, ambil deh gitu. Selain memang ajakan dari para produser yang ada di samping.
ini gue juga nggak tahu ya kenapa dia bisa percaya sama gue. Kenapa Pan bisa percaya sama gue? Pan, gue juga bingung Pan. Ini harusnya lu tanyain ke dia. Kita tanya dulu kenapa percayakan ini sebagai saudaranya adalah seorang Mas Reddy. Oke, awalnya itu Reddy datang ke kita ngobrol lah gitu. Kita Reddy ngasih lihat skripnya gitu, kita bahas. Terus kita ngeliat skripnya ini tuh bagus banget. Skripnya itu memang terkait masalah keluarga, dekat dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kakek nenek, orang tua dan bahkan sampai cucu gitu. Jadi kita melihat ini ceritanya bagus dan karena ini ceritanya datang dari dia, kita merasa ya dialah orang yang paling tepat untuk mendirectnya gitu. Kenapa? Karena ya secara cerita dia udah melotok lah di luar kepala, semua isinya udah tahu. Terus gimana dia mau bikin filmnya dia udah present ke kita dan itu bagus banget dan kita emang sangat percaya bahwa orang yang paling tepat untuk ngerjain ini ya Dizzy Reddy. Yes, itu dia. Tuh udah tahu sekarang alasannya ya. Oke, kira-kira gitu ya. Tapi masih untuk dilanjutkan. Apa yang akan nanti dirasakan oleh penonton di Indonesia? Karena tadi isunya keluarga, kita semua relate nih. Saya punya keluarga, teman-teman media di sini juga punya keluarga. Jadi apa nanti isu yang pesan yang bisa kita bawa sebagai penonton? Oke, setiap keluarga pasti punya problematika masing-masing, punya problematika yang beda-beda gitu. Dan di film ini tuh problematikanya tuh menurut kami para produser dan Dizzy Reddy sendiri melihat ini tuh dekat dengan masyarakat Indonesia. Bahwa ini it happens almost every day gitu. Bahkan baik pengantin baru atau pengantin lama gitu. Jadi makanya kita sukanya di sini tuh ada lintas generasi gitu. Jadi tadi yang disebutkan Mas Novan di sini ada couples 4. Nah ini tuh couplesnya pun lintas generasi gitu. Jadi ada generasi yang memang sudah senior, gitu. Ada juga yang udah tengah-tengah lah gitu. Ada juga yang masih muda gitu. Jadi kita ngeliat film ini bisa merepresent teman-teman keluarga di Indonesia ini untuk melihat bahwa ada reflection kita di film tersebut gitu. Jadi kira-kira gitu. Makanya kenapa kita merasa film ini tuh akan bagus dalam hal segi cerita. Dan kita yakin Mas Dizzy ini bisa memvisualkannya dengan baik. Jadi relate kondisi kita apapun, mau jadi anak relate, mau lagi jadi suami atau istri relate, mau jadi orang tua juga relate gitu ya. Betul. Dihadirkan di sini ya. Mas Reddy mau menambahkan silakan tadi. Ada sih itu udah semuanya sama dia. Tapi yang pasti memang ini ceritanya tentang circle of life karena kayak gue pun pernah jadi anak kecil, sekarang menjadi suami, menjadi bapak dan akhirnya menjadi kakek. Itulah sebuah kehidupan. Nanti akan berputar di situ ya. Betul. Kan sebentar lagi kita akan umumkan nih siapa-siapa saja. Juga ada 4 pasang, selain ada 4 pasang juga ada cast yang lain. Ini gimana proses castingnya? Terus pemilihan pemain yang ngobrol sama jajaran produser seperti apa, Mas Reddy? Jadi sebenarnya gini, ketika cerita ini ada, gue tuh udah langsung kepikiran, wah pemainnya sepertinya ini gitu. Karena di satu sisi mereka juga sahabat-sahabat dan juga para senior, dan alhamdulillahnya itu gue beruntung pertama kalinya mendirect sebuah film, terus para produsernya adalah sahabat sendiri gitu loh. Dan ini benar-benar disupport sama tim produser dan juga tim eksekutif produser. Jadi akhirnya gue menunjuk nama-namanya, ketika menunjuk nama-namanya dan mereka ternyata setuju juga, gitu. Dan alhamdulillahnya proses castingnya itu nggak berlangsung lama sebetulnya. Cuman berlangsung lama tuh mengenai masalah perjadwalan aja. Karena kan kita tahu mereka ini kalau gua itu 1 hari 24 jam, mereka 30 jam. Sibuknya luar biasa ya. Luar biasa gitu loh. Itu aja sebenarnya yang menjadi kendala. Tapi so far alhamdulillah akhirnya gue juga meyakinkan mereka bahwa yuk kita sama-sama untuk berkarya dan tolong bantu gua di karya pertama gua ini. Jadinya sudah siap dan ketemu jadwalnya dan bisa diumumkan bentar lagi. Untuk para produser berarti ada nama-nama yang diajukan oleh Mas Reddy dan diakomodir ya dengan full support ya. Oke, full support pokoknya buat pengajaran itu. Jadi ada cerita unik sebenarnya. Gimana Mas, silakan. Saya tuh sebenarnya kita nih belajar duluan ke rumahnya Reddy, belajar cara bikin film segala macam. Tapi kita duluan yang tayang film. Itulah dunia. Itulah dunia. Makanya sekarang bisa kerja bareng sama-sama nih, masya Allah banget ya. Makanya ini kayak apa ya, simbiosis mutualisme. Gitu loh. Jadi pertama kali film, tadinya gue bikin film sendiri gitu ya. Malah secalon duluan disupport banget sama mereka gitu loh. Jadi kayak saling mendukung gitu loh. Nah di sini jodohnya nih, takdirnya di sini Mas. Tambahan dikit nih terkait pemilihan pemain. Jadi kita ngeliatnya pas kita baca gitu kan, terus Reddy ngajuin list pemainnya siapa aja gitu. Kita ngeliat, Red, ini kayaknya lu bikin cerita justru berdasarkan pemainnya karena udah pemainnya dulu yang udah sama dengan karakter di filmnya gitu. Jadi kita lihat bahkan begitu Reddy ngajuin, ini mau udah cocok semua menurut kita gitu. Akhirnya kita puas lah.
makanya kita coba full support ke Ready bahwa kita emang mau jalan ini bareng-bareng gitu. Dan akhirnya takdirnya hari ini bisa berkumpul dan sebentar lagi akan memulai proses produksinya. Bismillah. Bismillah, karena akan kita panggilkan jajaran case-nya. Kalau gitu, nama-nama pasangan-pasangan lain juga yang sebenarnya pengen dibawa bersama ke sini atau gimana? Kalau untuk Dimas dan Dini, Venita dan Ari itu memang apa namanya udah ada di benak gua ya. Ya. Nah kalau Ciki sama Reski itu langsung muncul gitu loh di belakang namanya. Tapi sebetulnya memang dalam pembuatan skenario ini dari awal memang gue udah kepikiran siapa aja pemainnya dan alhamdulillahnya diakomodir oleh tim produser dan ini akan menjadi sebuah film yang menarik dengan ada 4 couple dan yang paling penting lagi adalah ini kan pada senior ya, Iya. jadi nggak usah diajarin ya, baru pada jago gitu kan ya. Tinggal moles aja gimana caranya jujur gitu ya, pemainnya jujur. Kalau misalnya kan di rumah sering berantem tuh, kalau lu di rumah berantem kayak gimana di gimana Ciki, Venita, kalau Venita mah emang Instagramnya juga berantem mulu. Kalau berantem nggak relate ke pasangan ini tadi ya. Iya, kan? kalau Ini tentu di sini. kan kalau di Instagram kan terkenalnya itu suami takut istri gitu ya. Betul. Gitu loh. Dan di sini juga sama, gitu ya. Gimana saya Kalau tahu? gitu ya. Suami berani istri. Beda. Iya lebih berani. Di bawah. Nah, Jadi gitu. Jadi apa namanya? Alhamdulillahnya disupport sama teman-teman semua. Jadi ini tentunya akan memudahkan juga nanti ketika proses produksinya gitu loh. Oke, berarti kalau boleh diumumkan ke rekan-rekan media, kapan mulai produksi, berapa lama, dan akan mengambil lokasi di mana aja, Mas Reddy, silakan. Oke teman-teman, jadi mohon doanya mulai besok tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober totalnya 17 hari gitu ya. Insya Allah kita akan memulai syuting Mengejar Restu. Tepuk tangan dong. Yeay, mulai besok. Dua sih deg-degan sebenarnya. Dan kita akan mengambil lokasi itu di daerah Jakarta dan Bogor. Jakarta dan Bogor, Iya. dimulai besok selama 17 hari kurang lebih Betul, ya. kurang lebih 17 hari. Wow, kita doakan lancar nih untuk Mudah-mudahan kita semua semuanya. diberikan kesehatan Amin, ya. amin, Diberikan amin. kesehatan, terus apa namanya hasilnya juga memuaskan. Dan maksimal. Dan maksimal. Oke, emang mereka pasangan-pasangan nih, tapi pasti ada treatment khusus dong untuk perannya masing-masing. Apalagi mulai besok. So far gimana treatment yang diberikan kepada para couple dan juga cast lainnya ini, Mas Reddy? Iya, sebenarnya nggak ada treatment khususnya karena gue rasa mereka juga udah pada jago-jago juga gitu ya. Gue cuma intinya, gue cuma pengen memberitahu aja visi gue di karakter ini tuh seperti ini, di keluarga ini tuh seperti ini, di keluarga ini seperti ini, dan mereka langsung menangkap gitu loh. Nggak tahu apa itu memang aslinya begitu ya, nggak tahu juga sih. Tapi gue juga dibantu sama acting coach sebetulnya, Yes. gitu. Jadi betul-betul pendalaman karakternya mereka juga lebih baik lagi gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Reddy. Kita ke Mas Novel. Mohon dukungannya, mohon doanya bisa atas keberlangsungan film ini. Kita insya Allah besok kita mau mulai syuting. Semoga ini bisa jadi hiburan yang menarik untuk masyarakat Indonesia dan tentunya bisa jadi oleh-oleh yang bisa diceritakan ke orang rumah dan bisa mengajak orang-orang rumah lagi untuk nonton film Mengejar Restu ini. Karena hidup kita penuh dengan restu, kita butuh restu, dan restu itu harus dikejar. Masya Allah, siap. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, Mas Dimas. Udah keren, udah bagus. Jangan ditambahin lagi, udah bagus. Mas Reddy, sebelum besok proses syuting dimulai, Oke. ada yang ingin disampaikan ke teman-teman media? Oke, sekali lagi mungkin gue pengen mengucapkan terima kasih kepada para jajaran eksekutif produser, sahabat-sahabat gue yang bermain di sini, teman-teman media yang sudah hadir di sini. Ini tentunya sebagai apa ya? Sebagai pelecut semangat gue untuk menjalani film perdana gue. Mudah-mudahan besok diberikan kelancaran, hasil yang memuaskan, 20 juta penonton gitu ya, Wan. Amin. Amin. Terima kasih buat semua yang udah ada di sini. Terima kasih. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Mengejar Restu ini dengan